Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Fazira dengan NIM 230533143 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, di bab 1 menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda. Baik, secara singkat, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda adalah yang pertama menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, yang kedua mempersiapkan calon pemimpin masa depan, yang ketiga memperkuat ketahanan nasional, yang keempat menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan Pancasila penting untuk membangun karakter, jati diri, dan pemahaman yang kuat tentang ideologi nilai-nilai bangsa Indonesia dan bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Saya sendiri menempuh jurusan ekonomi. Secara singkat, pentingnya pendidikan Pancasila bagi jurusan ekonomi. Yang pertama, membangun karakter. Yang kedua, pemahaman etika bisnis. Yang ketiga, pembangunan ekonomi Pancasila. Yang keempat, kepemimpinan yang visioner. Pancasila penting untuk membentuk karakter mahasiswa ekonomi yang berintegritas, beretika, dan visioner dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan jurusan ekonomi? Baiklah, relasi antara pendidikan Pancasila dan jurusan ekonomi. Yang pertama, membentuk karakter profesional. Yang kedua, landasan etika dalam praktek bisnis. Yang ketiga, pengembangan ekonomi nasional. Yang keempat, kepemimpinan ekonomi yang visioner. Pendidikan Pancasila berperan penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, beretika, dan visioner untuk mengembangkan ekonomi Indonesia yang bernilai-nilai Pancasila. Pertanyaan nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan jurusan ekonomi? Yang pertama, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila menanamkan nilai-nilai bangsa. Yang ketiga, tujuan jurusan ekonomi menghasilkan lulusan kompeten dan berintegritas. Pendidikan Pancasila mendukung tujuan dengan membentuk lulusan ekonomi yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas dan wawasan kebangsaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan nomor 5, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau pegiat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme. Yang pertama, tokoh anti korupsi. 1. Abraham Samad, mantan ketua KPK. Yang kedua, Agus Raharjo, ketua KPK. Yang ketiga, Laude M. Syarif, wakil ketua KPK. Yang kedua, tokoh pecinta lingkungan. Yang pertama, Insinyur Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, Bustar Maitar, aktivis lingkungan WWF Indonesia. Yang ketiga, Yuyun Ismawati, pendiri Yayasan Bali Fokus. Yang ketiga, tokoh perjuangan integritas. Yang pertama, Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang ketiga, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yang keempat, tokoh penggiat moral. Yang pertama, Muhadjir Effendi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Yang ketiga, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, tokoh penggerak hukum yang adil. Yang pertama, Joko Driono, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional. Yang kedua, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, Yohana Halauli, Menteri Hukum dan HAM. Berikutnya, tokoh anti terorisme. Yang pertama, Tito Karnavian, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, Ansyad Mbai, mantan Kepala BNPT. Yang ketiga, Suhardi Alyus, Kepala BNPT. Untuk bab kedua, soal yang pertama, mahasiswa diminta menelusuri isi pidato dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, Supomo dalam sidang pertama BPUPKI, dan jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Yang pertama, Muhammad Yamin.
Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara Indonesia merdeka, mengusulkan 5 dasar negara seperti peri, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan ketuhanan dalam dasar negara. Yang kedua, mengusulkan agar negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, menyampaikan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menjabarkan 5 sila Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang keempat, Supomo mengusulkan konsep negara integralistik di mana negara, masyarakat, dan individu merupakan satu kesatuan. Yang kedua, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam negara. Secara keseluruhan, keempat tokoh tersebut menyampaikan gagasan penting terkait dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi landasan bagi perumusan Pancasila. Pertanyaan nomor 2, jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai sikap dan perilaku yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Yang keempat, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam membangun negara Indonesia. Pertanyaan nomor 3, Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan ketika timbulnya musyawarah itu sedang berlangsung dan apa kendala yang timbul ketika musyawarah itu sedang berlangsung. Yang pertama, bentuk kearifan dalam musyawarah. Yang pertama, saling menghargai, mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, kompromi dan toleransi. Yang kedua, kendala dalam musyawarah. Yang pertama, dominasi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Yang kedua, kurangnya kemampuan berkompromi. Yang ketiga, proses musyawarah yang tidak efektif. Secara keseluruhan, musyawarah untuk mufakat memiliki potensi menghasilkan keputusan bijak namun menghadapi tantangan yang terkait kepentingan individu dan kemampuan berkompromi. Berikutnya, untuk bab ketiga, pertanyaan yang pertama. Bagaimana mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Bukti sosiologis Pancasila masih hidup di masyarakat. Yang pertama, gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi beragama. Kemunduran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, mudahnya semangat gotong royong. Yang kedua, meningkatkan konflik dan intoleransi. Yang ketiga, praktik korupsi dan nepotisme. Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam masyarakat, namun juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pertanyaan nomor 2, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Dinamika dan pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara disebabkan oleh yang pertama perubahan sosial politik, yang kedua kepentingan kelompok, yang ketiga pemahaman masyarakat yang kurang mendalam, yang keempat pengaruh globalisasi dan modernisasi, yang kelima kurangnya kepemimpinan dan keteladanan. Secara keseluruhan, sebagai faktor tersebut mempengaruhi implementasi dan pemaknaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Pertanyaan nomor 3, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi mengatasi dampak negatif tersebut. Tantangan yang dihadapi yang pertama individualisme versus kemanusiaan, yang kedua konsumerisme versus keadilan sosial, yang kedua intoleransi versus persatuan, yang keempat korupsi versus keadilan sosial. Solusi pendidikan karakter Pancasila, ekonomi kerakyatan dan kooperasi, dialog antar kelompok untuk toleransi, penegakan hukum anti korupsi. Secara keseluruhan, tantangan globalisasi dapat diatasi dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan,
Sekian video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.